Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah 'alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal mulki antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk wa ila akhirih. Rawahu Muslim wa fi riwayatin inna dzalika fi suratil lail. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila membuka salatnya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, terus sampai kepada muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Dan ditambah dengan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana af'al wa ana abduka ila akhirih. Insyaallah kemarin sudah habis rukun salatnya, sekarang tinggal pelengkap lagi. Nabi apabila masuk salat itu, memulai salatnya, maka membaca doa iftitah yang sering kita baca nih ya. Ini wajjahtu wajhiyah, boleh dengan Allahumma Allah inni wajjahtu wajhiyah. Pakai ini boleh, tidak pakai ini juga boleh. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Ini doa iftitah, dan doa ini dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sering kita buka soal kita dengan itu. Jadi setelah takbir inni wajjahtu wajhiya, itu sering kita buka dengan itu. Kalau dalam mazhab ini doa-doa semuanya boleh ya, doa ini atau doa yang lain dalam hadis lain seperti ini. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li salati sakata hani'atan qabla an yaqra fasa'altu faqala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minat dan nasi Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Muttafaqun alaih. Apabila Nabi takbir untuk sholat, maka dia diam sebentar, hani'atan, sebentar diam sebelum membaca Quran. Maka aku tanya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tanya ya Rasulullah, aku baca apa itu ketika diam? Maka Nabi mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya. Itu juga baca doa iftitah ya.
Ada pernah ini Pak, amalkan yang kedua ini. Allah ba'id baini wa baina khataaya. Ada Pak yang pernah mengamalkan yang kedua ini? Dalam sholat. Ya, ini pernah Nabi amalkan ya. Allah ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Allah maksil khataaya bil ma'i thalji wal baradi. Bil ma'i wa thalji wal baradi. Ya Allah, jauhkan aku dari dan jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosaku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan barad. Ini air dingin. Masya Allah. Ini mungkin sering kita baca Pak ya, tapi di luar sholat. Tapi di luar sholat. Boleh kita baca dalam sholat. Nah, bagaimana caranya? Terserah Bapak mau baca yang mana. Biasanya itu ulama sering membacanya ketika takbir ihram, Allahu Akbar takbir, itu baca inni wajjahtu wajhiyah, ya. Inni wajjahtu wajhiyah. Terus sampai minal muslimin. Baca Fatihah, baca surat. Nah, ketika baca Fatihah waladhdallin amin dengan. Nah, itu sebelum baca surat, sebelum membaca surah itu diam sebentar bagi imam. Diam sebentar untuk makmum baca Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah. Imam diam membaca Fatihah di situ. Nah, ketika diam imam itu, imam membaca ini. Allahumma ba'id baini khataaya, itu doa ini. Nah, itu Pak ya. Sampai Allah maksilni bil ma'i min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, itu. Jadi yang pertama baca ini wajah itu, yang kedua setelah Al-Fatihah baca Allahumma ba'id baini wa bain khataaya. Baru setelah baca itu baru baca surah. Masyaallah. Ada lagi bacaan yang lain, bacaan yang lain ini jarang kita baca, tapi ini hadisnya intinya bacaannya pendek dan bacaan ini diamalkan oleh mazhab Hanafi. Apa itu? An Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. 4 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Insyaallah pendek Pak. Kalau kita mau sholat panjang itu bagusnya baca doa ini. Ya, pendek cuman. Itu biasanya mazhab Hanafi ngamalkan. Mazhab Hanafi dia takbir pertama Allahu Akbar, baca doa ini ya subhanallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghairuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek doa iftitahnya Pak Hanafi. Masyaallah. Jadi kita membuka sholat dengan baca doa iftitah itu Rasulullah SAW banyak bacanya. Ya. Berbagai macam Pak ya. Kita pilih salah satunya. Kalau kita sholat sendirian boleh baca semuanya. Kalau sholat sedewean baca semuanya karena nggak ada ditunggu. Tapi kalau jadi imam, ya kalau jadi imam ini nih itu nggak bagus karena makmum
menunggu kita, ya. Tapi kalau bagi makmum seandainya imamnya belum baca, baca lagi doa itu, ya. Doa itu dibaca. 3 sudah Pak ya? Ya kita ulang lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Yang kedua, Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minan nas. Allahumma ighsil khotoyaya, Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah subhanallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka subhanallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pak ya. Ada 4 sebenarnya. Yang ketiga ini 4, subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagi Engkau, wa tabaraka ismuka, dan berkah namamu, wa ta'ala jadduka, dan tinggi kedudukanmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak Tuhan selain Engkau. Insyaallah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an indal khamsah wa fi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apabila Nabi SAW membaca setelah takbir, ya, Allahu Akbar, takbir, baca apa? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, daripada hamzi. Hamzi itu artinya nama gila. Dari aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi mengetahui dari syaitonir rajim, dan gila, dari gilanya, wa nafkhihi, nafkha itu artinya sombong, gila, sombong, wa nafthihi artinya syair, yaitu bukan syair. Nah, syair Arab itu tuh, dari gila, dari sombong, dan dari syair. 3 itu ya. Itu juga yang keempat, bacaan keempat. Sebelum baca Al-Fatihah, kita disunahkan baca itu juga. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Insyaallah. Boleh kita sekali-sekali kita baca ini semua dalam sholat kita. Dalam sholat kita, kita baca ini semua. Sekali hafal, ya, sekali baca. Itu aku dalam hidup baca itu Pak, sekali. Insyaallah ya. Yang jangan sampai kita dalam hidup kita nggak pernah baca ini. Ya, dalam hidup kita 60 tahun, 70 tahun ini nggak pernah baca doa dari Nabi ini. Ya Allah. Kita sudah belajar sekarang, minimal insyaallah kita baca, ya. Belajar itu apa? Belajar itu manfaatnya adalah diamalkan minimal sekali. Manfaatnya diamalkan minimal sekali. Insyaallah Pak, dalam hidup kita. Ya. Sekarang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa sawibuhu
walakin baina dzalika wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisa wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha 'an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'ihi iftirash as-sabu' wa kana yakhtimu shalat bi taslim akhrajahu Muslim wa lahu illah. Adalah Rasulullah SAW memulai salat dengan takbir. Ini ya. Allah Akbar. Ya. Memulai salat dengan takbir. Kemudian setelah itu wal qiraah dan membaca Al-Qur'an. Takbir dan membaca Al-Qur'an. Dengan apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin. Dengan alhamdulillah alamin artinya surah Fatihah. Dengan surah Al-Fatihah. Kemudian ruku. Apabila dia ruku, maka lam yushkhis ra'sahu wa yusawibuhu. Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya dan tidak merendahkan kepalanya. Ya, tidak terlalu mengangkat, tidak terlalu rendah. Tetapi apa? Walakin baina dzalik. Tapi di antara itu senang-senang. Apabila rukuk Nabi kepalanya sedang. Ya. Tidak terlalu diangkat, tak terlalu rendah. Apa artinya itu? Ya rukuk lah ya, rukuk jangan terlalu ngangkat. Ya, seperti ini. Allah Akbar. Nah, terlalu ngangkat nih. Jangan terlalu rendah. Allah Akbar. Nah, itu. Ya, terlalu rendah. Tapi di antara itu. Di antara itu. Jadi posisi kita tuh apa namanya? Datar. Nah, kepala jangan diangkat, jangan diangkat. Begini. Rata dengan jangan kepalanya nunduk dengan tinggi, tapi rata dengan punggung kita. Tuh. Itu ketika rukuk. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, lam yushkhis ra'sahu. Apa? Karena idza rafa'a min rukuk, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk, Nabi tidak sujud sampai dia berdiri sempurna. Jadi rukuk berdiri sempurna dulu, baru sujud. Ya. Tidak akan sujud Nabi SAW sampai berdiri sempurna. Rukuk sami Allahu liman hamidah, tegak dulu, baru sujud. Wa kana idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Bila Nabi SAW bangkit dari sujud kan, dia tidak akan sujud lagi sampai dia berdiri duduk. Artinya apa? Yasjud, yakni yastawiya jalisa, sampai dia duduk. Ya. Ruku, sujud, sujud dulu. Sujud, duduk terus sujud. Duduk terus sujud tadi dia posisinya tadi enggak cepat-cepat. Ya, duduk dengan tenang. Duduk antara sujud itu dengan tenang. Dan dia membaca di setiap 2 rakaat at-tahiyyah. At-tahiyyatul baca di setiap rakaat kedua. Dan dia yafrishu rijlahul yusra wa yasibul yumna. Dia duduk di atas kaki yang kiri, ya. Yafrishu artinya duduk di atas. Wayang sibul yumna, dan menegakkan kaki kanan. Kaki kanan ditegakkan. Nah, jadi artinya gini. Nah, itu Pak ya. Duduk dengan kaki yang kiri sini, kan tegakkan. Nampak itu Pak? Nampak? Tutup. Hah? Iya. Nah gini nih.
Nah, itu ya. Ini duduk tahiyat atau duduk ketika jalsah, ketika duduk sujud itu. Dan Nabi SAW wa kana yanha an uqbati syaiton, melarang daripada uqbah syaiton, yaitu duduk ik'a. Uqbah syaiton itu duduk ik'a, apa artinya itu? Yaitu menggabungkan kaki dengan apa nih? Apa nih? Dengan lantai nih. Tapi enggak ada oh ini tak ada nyentuh ya. Inilah. Gitu Pak. Gitu. Kayak gitu jongkok gitu. Itu Nabi larang itu dalam surat. Ya, artinya duduk syaitan. Artinya duduk syaitan artinya itu. Ya. Tapi enggak nyentuh. Wa yanha ayyaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftira as-sabu'. Kemudian Nabi melarang orang itu meletakkan tangannya seperti hewan buas ketika sujud. Yang artinya ini nih, ditempelkan ini nih. Ya, ketika sujud ini tempel. Allah Akbar. Nah itu ya, ditempel ini, gak diangkat ini ya, ditempel. Nabi larang itu. Nabi melarang ketika sujud orang seperti hewan buas, yaitu tidak menempelkan lengannya, tapi diangkat ya. Kita sebenarnya seharusnya ketika sujud ini diangkat. Ya, jangan di bawah. Itu artinya. Wa kana yahtimu sholata bitaslim, dan Nabi SAW mengakhiri sholat dengan taslim. Jadi sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Itu takbir dan taslim, awal dengan takbir, terakhir dengan taslim. Insyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana idza yarfa'u yadahi hadza makibai, mengangkat tangannya sampai ke ini nih, apa ini? Bahunya. Angkat kedua tangan sampai kedua bahunya. Jadi kita dua kan, angkat kedua tangan sampai kedua bahu, atau angkat tangan sampai ke telinga. Sini boleh. Dalam mazhab Syafi'i kedua-duanya boleh. Ya. Tapi hadis sini mengatakan Nabi SAW mengangkat kedua tangan sampai kedua bahu apabila Nabi mulai sholat, dan apabila Nabi takbir ruku', dan apabila Nabi mengangkat kepalanya dari ruku'. 3. Ketika awal mulai sholat, dan ketika takbir, ya, ketika ruku' dan bangkit dari ruku'. 3 itu. Dan hadis lain Nabi angkat kedua tangannya sampai yuhadhi bihima mangkibai, ya, sama dengan bahunya, dan Nabi takbir. Dalam hadis lain hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi, Nabi angkat tangannya sampai sama dengan telinganya. Itu sampai dengan sama dengan telinganya. Jadi kedua-duanya boleh diamalkan, ya. Tapi kita dalam dalam Indonesia ini kebanyakan sampai ke telinga, ya, boleh itu. Yang nggak boleh lebih dari telinga. Ya, nggak boleh sampai telinga, cuma batas paling tinggi sampai telinga. Tinggi lagi nggak boleh, ya. Dan rendah lagi nggak boleh juga. Ini
Allah Akbar. Iya. Hadis yang ke-8, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadil yusra 'ala sadri." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri di atas dadanya. Ya. Tangan kanan dan tangan kiri di atas dadanya. Nah, ini. 'Ala sadri. Apa namanya ini? Kemarin sudah bilang kita kan bahwa di atas dada ini apa? Hanafi. Hanafi di dada. Karena Imam Syafi'i apa? Ya, antara dada dan pusat. Ya, sini. Kalau kalau Hambali di bawah pusat. Ya, itu Hambali itu. Kalau Maliki irsal pas. Nah, itu. Semuanya sunnah, semuanya adalah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ubadah bin Samit berkata, kalau Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Quran. Allahu Akbar. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La tuji'u salatun la yaqra fiha bi kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca dalamnya Al-Fatihah. Bi Fatihil kitab. Masyaallah. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nabi tanya pada sahabat, mungkin kalian baca belakang imam, mungkin kalian membaca di belakang imam. Qulna na'am. Para sahabat berkata, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la taf'alu illa bi Fatihil kitab. Jangan buat lagi, jangan baca Quran lagi kecuali Al-Fatihah. Nah, ini. Jangan buat lagi kecuali Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah tetap baca. Al-Fatihah tetap baca. Selain Al-Fatihah jangan. La taf'alu, jangan baca lagi illa kecuali dengan Al-Fatihah saja. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena tidak ada salat bagi yang tidak membaca. Ya, tidak ada salat bagi yang tidak membaca. Ini sesuai dengan mazhab Syafi'i ya. Apa mazhab Syafi'i? Al-Fatihah wajib bagi seluruh salat. Baik jadi imam, menjadi makmum, sendirian. Wajib membaca Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Ingat ya, Al-Fatihah wajib bagi semua. Itu ya. Al-Fatihah wajib bagi semua. Insyaallah Pak. Bagi makmum dalam semua rakaat wajib baca Al-Fatihah. Kalau sholat zuhur 4 rakaat wajib baca Al-Fatihah. Bagi makmum, bagi imam, ya, bagi sendirian, ini 3 ini wajib baca Al-Fatihah. Tetapi dalam mata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah hanya wajib bagi imam. Al-Fatihah hanya wajib bagi imam. Makmum enggak baca. Allahu Akbar. Sudah, diam-diam ya, udah apa? Makmum takbir, habis takbir tak ada baca apa-apa, enggak apa-apa. Dalam mazhab Abu Hanifah ya, baca Al-Fatihah tidak bagi makmum. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah wajib bagi makmum. Kalau kita ada, kita kena nih, insyaallah baca ya. Kemudian Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillah. Bahwasanya Nabi Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar membuka salat dengan Al-Fatihah,
dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Wazal Muslim la yadhkuruna ismallah, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar membaca alhamdulillah tidak dengan bismillah fi awal qiraati wala fi akhiriha, di awal qiraat atau di akhir qiraat. Berarti li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menjaharkan. Artinya apa? Tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam lain kanu yusirrun, mereka adalah mensirkan, baca tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu. Wa ala hadza yuhmalu an-nafyu wa fi riwayatin Muslim khilafan liman a'laha. Maka penafian baca bismillah, kenapa? Baca bismillahnya disirkan, bukan dinafikan, ya. Baca bismillah pelan tapi alhamdulillahnya keras. Gitu, Pak. Insyaallah itu yang diamalkan oleh mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Dua mazhab. Ini kan 4 mazhab. Syafi'i baca bismillah dengan dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu baca bismillah. Kalau Hambali dengan Hanafi, bismillah itu disirkannya dan alhamdulillah dijaharkannya. Ini Hanafi dan Hambali. Kalau Imam Maliki sama sekali tak baca Al-Fatihah, tidak baca bismillah. Imam Maliki tidak baca bismillah. Ingat ya, dalam 3 mazhab itu. Pertama Imam Syafi'i baca bismillah dengan jaharkan, dikeraskan. Kalau bacaannya jahar, salat subuh, salat maghrib, salat isya, ya, jahar. Kalau salat zuhur dan asar, sir. Ya. Kalau Imam Maliki tidak baca Al-Fatihah. Jadi mereka yang memiliki tidak baca bismillah. Tidak baca bismillah. Imam Maliki tidak membaca bismillah. Bahkan satu mazhab itu Maliki mengatakan bismillah dalam sholat adalah bid'ah. Bismillah adalah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim itu. Masyaallah. Tapi dalam Hanafi, dalam Hambali, ya, bismillah itu dibaca tapi dalam sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya satu mazhab yang membaca keras bismillah, itu baca mazhab Syafi'i, ya. Kalau sholat di dunia ini yang baca yang baca bismillah dengan keras hanya Imam Syafi'i. Itu ya. Di mazhab lain tidak ada baca bismillah, atau tidak ada. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki ada bismillah, Hanafi dan Hambali baca bismillah sir. Udah selanjutnya Sallaitu wara Abi Hurairah dari Nu'aim al-Mujmir. Aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa qara'ah bismillahirrahmanirrahim, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi doa bismillah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, tapi hadis berikutnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a bi ummul Qur'an. Kemudian dia baca ummul Qur'an itu Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladhdallin qala amin. Ketika dia baca waladhdallin, dia baca amin. Dan dia wa yaqulu kullama sajada wa idza qama min al-julus, setiap kali sujud dan kalau dia berdiri untuk duduk, dia baca Allahu Akbar. Kemudian dia berkata setelah dia salam, ya, assalamualaikum, ya, dia mengatakan
walladzi nafsi biyadi inni la asbahakum salata bi Rasulullah SAW. Demi jiwa aku yang ada di tangannya, itu demi Allah, sesungguhnya aku lebih serupa salatnya di antara kalian daripada Rasulullah SAW. Lebih serupa salatnya ya dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Jadi Abu Hurairah membaca bismillah dengan suara keras, katakan inilah salat yang paling serupa dengan Rasulullah. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengambil hadis ini. Inilah kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, salat yang paling serupa dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim yang keras. Ya. Dari Abu Hurairah, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian baca Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Nih. Karena sebenarnya bismillah adalah satu dari ayatnya. Fa innaha ihda ayatiha adalah bismillah adalah satu daripada ayat Al-Fatihah itu. Insyaallah. Jadi 7 Fatihah ya, 7 Fatihah, bismillah 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Yang dengan nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 7. 6 ya, 6. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i Al-Fatihah 7. Sebenarnya dalam semua mazhab Al-Fatihah 7. Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi 7. Syafi'i, Hambali katakan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Ya, dua nih. Ya, Hambali dan Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Tapi Syafi'i mengatakan bismillah dibaca keras. Hanafi Hambali mengatakan bismillah dibaca sir. Hambali. Ada pun dua lagi, Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki mengatakan bismillah tak termasuk Al-Fatihah. Bismillah tak termasuk surah Al-Fatihah. Kedua Pak, kalau Quran Pakistan yang bermata Hanafi, bismillah itu tak ada Fatihahnya. Tak ada. Ya, tidak Pak. Satu. Kosongnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu kosongnya. Tak ada hurufnya itu. Apa artinya? Tidak ada termasuk Al-Quran. Satu ayat itu setelah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim baru satu. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim baru satu. Kok 7 Pak? Ketika terakhir bagi 2. Ghairil maghdubi alaihim apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu 6. Oh, yang dalam 7. Ya. Pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim 1. Itu 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya, itu ayat 7. Jadi bismillah dari alhamdulillahnya. Itu baca itu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Maliki dan Hanafi. Ya, masyaallah. Tapi dalam mazhab Syafi'i bismillah termasuk ayat. Kata Abu Hurairah, fa inna ihda ayatiha, karena sungguhnya dia 1-2 ayatnya. Kalau kita enggak baca bismillah Pak, kalau orang sholat tapi tak baca bismillah, apa hukumnya? Orang sholat tapi tak baca bismillah, apa hukumnya Pak? Kita nih di Indonesia nih, ya betul, tidak sah. Orang sholat tak baca bismillah tidak sah. Ya, bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah.
Terserah mau baca sir, mau baca jahar boleh. Baca, yang penting baca. Yang penting baca sir atau jahar. Kalau tidak baca, berarti satu ayat nggak dibaca. Satu ayat nggak dibaca. Itu. Wa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Apabila Nabi SAW selesai baca surah Al-Fatihah, maka Nabi angkat suaranya mengatakan amin, ya. Juga amin tak termasuk surat. Amin bukan Quran, ya. Ingat, amin bukan Al-Quran. Paham ya? Tapi kalau dibaca dalam sholat yang ini yang jahar, subuh, zuhur dan isya, maka angkat suara. Rafa'a sautahu wa qala amin. Ya. Amin. Apa hukumnya, Pak? Baca amin sunnah, ya. Tidak ada mazhab yang mewajibkan. Satu mazhab pun tak ada yang bilang wajib. Al-Fatihah hanya waladhdallin, waladhdallin habis Fatihah. Adapun amin tidak ada satu mazhab yang mewajibkan. Atau alhamdulillah yang ada, ya. Ya. Sunnah. Dan sunnahnya itu kapan dibaca? Sunnah itu bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah dikeraskan. Amin dikeraskan. Dalam mazhab Abu Hanifah sunnah disirkan. Amin tadi disirkan. Walaupun sholat dalam jahar, sholat subuh, ya, sholat subuh, waladhdallin, diam semua orang. Kita ingat, ya, dalam sholat zuhur, dalam sholat subuh, maghrib dan isya, amin itu dalam Abu Hanifah disirkan. Masya Allah, maka kita tak dengan amin. Ya. Kalau kita baru salih ke sana, yang amin yang baca keras hanya kita. Hanya Indonesia aja. Masya Allah, orang lain nggak baca. Abu Hanifah dan Maliki sir, Maliki juga sir. Ya. Yang hanya keras itu baca amin adalah dua mazhab, Syafi'i, Hambali. Itu keras, amin, amin. Kalau Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah mengatakan baca sir. Nah, kalau kita sholat tak pandai baca Quran, Pak, tak pandai baca Quran. Nah, ini An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an fa'allimni ma yuji'uni minhu qala faqala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nih, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak mampu membaca Al-Fatihah. Aku zamin Al-Quran, aku tak bisa mampu baca Al-Quran sedikit pun. 30 juz tuh, Quran 30 juz tuh tak ada hafal. Masya Allah, tak ada hafal dan tak ada nihan, ya Rasulullah. Maka ajarilah aku sehingga sholat aku betul majuzi'uni minhu. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau sholat maka baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu aja baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nah, ada tambahan lagi, kalau bisa tambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Sampai kamu baca Al-Fatihah. Nah, itu, ya. Kalau belum hafal Al-Fatihah, baca itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak hafal itu kalau nggak hafal itu, ya sudah diam, ya. Tidak boleh diganti dengan bahasa lain.
Ya, tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Boleh ya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha besar. Tak boleh, tak boleh diganti dengan bahasa lain. Wajib sholat dengan bahasa Arab. Ya, ini empat mazhab mengatakan sholat wajib dengan bahasa Arab. Masya Allah. Tapi zaman sekarang ada orang-orang yang mulai sholat dengan bahasa ya Indonesia. Kalau latihan, kalau hukumnya latihan, silakanlah. Ya, tapi ke dalam sholatnya nggak boleh. Dalam sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa, kalau bahasa Persia boleh nggak? Hah? Bahasa Persia. Tak boleh, ya. Sama boleh. Sholat hanya boleh bahasa Arab, tidak boleh bahasa Persia. Masya Allah. Kita mengatakan mazhab Hanafi, ya, apa? Imam Abu Hanifah dari mana? Imam Abu Hanifah pertama kali bahasanya bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Abu Hanifah dia berbahasa Persia. Ya, maka tidak boleh sholat dengan bahasa Persia. Sholat pakai bahasa Arab. Masya Allah. Hah? Ya, Uzbekistan. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dzuhri wal asri fi ra'atainil ulayaini bi fadil kitab wa surataini wa yusmi'una al-aya wa ahyanan wa yatawilu ar-rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fadil kitab. Nabi SAW salat zuhur salat asar. Nabi SAW salat zuhur dan asar. Salat apa nih? Salat yang diam. Zuhur asar. Nabi SAW membaca dalam 2 rakaat awal membaca Al-Fatihah. Di 2 rakaat awal membaca Al-Fatihah. Terkadang-kadang Nabi memperdengarkannya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu. Terkadang Nabi memperdengarkannya. Dan Nabi SAW perpanjang rakaat awal. Rakaat awal itu panjang Nabi. Artinya apa? Setelah Al-Fatihah, Nabi membaca surah lain itu. Dan Nabi membaca dalam 2 rakaat akhir baca Al-Fatihah saja, tidak menambah surat. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah ditambah ayat. Ditambah dengan ayat. Rakaat ketiga, rakaat keempat baca Al-Fatihah saja tanpa nambah ayat. Nah, itu ya. Bagaimana kalau rakaat ketiga, rakaat keempat baca ayat? Rakaat ketiga, empat baca ayat. Boleh nggak? Nabi sholat rakaat pertama, rakaat kedua baca ayat, Al-Fatihah dan ayat. 3, 4 tak ada baca ayat. Nah, kita balik sekarang nih. Kita balik. Kita 3, 4 baca ayat. Gimana Pak? Membaca ayat di rakaat 3 ke 4. Gimana Pak? Boleh. Sholat tidak batal. Sholat jadi tak batal sholat. Boleh, boleh. Tidak batal. Ya, tetapi tidak sesuai contoh. Tidak sesuai dengan contoh. Itu dengan Rasulullah SAW. Tapi ingat, sholat tak batal. Ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah memang atau Al-Quran itu ayat merupakan suatu yang dibaca ketika berdiri. Ya, ketika berdiri baca ayat. Ya, baca ayat itu kapan? Pertama, kedua, rakaat pertama, rakaat kedua. 3, 4 enggak baca ayat. Tapi kalau dibaca maka boleh.
Ingat tuh kalau baca ayat 3 rakaat tidak batal salatnya, tidak batal. Cuman tidak sunnah. Ya. Rakaat yang pertama rakaat pertama salatnya setelah waladhdallin. Amin. Allah Akbar, rukuk dia. Rakaat pertama langsung rukuk. Sah. Sah, Masya Allah. Masih sah. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Ani Sulaiman ibni Yasar qol kana fulanun yutil ulayani min adh-dhuhri wa yaqra'u al-'asra wa yaqra'u bil maghribi bil kisari al-mufassal wa bil isya'i bi wasatihi wa bis subhi bi tiwalihi fa qala Abu Hurairah ma shallaitu wa ahadin asbah salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza. Adalah fulan. Siapa fulan tadi? Fulan ini ditulis dalam syarahnya yaitu Amir kana alal Madinah, Amir yang ada di Madinah, namanya Umar bin Salamah. Umar bin Salamah adalah Umar bin Salamah yutil ulayani min adh-dhuhri, memperpanjang salat pertama dalam salat zuhur. Artinya memperpanjang 2 rakaat pertama. Salat zuhur 2 rakaat pertama diperpanjangnya. Dan yang khafil asar tapi memperpendek salat asarnya. Salat zuhur panjang 2 rakaat awal, 2 rakaat keduanya pendek. Salat asarnya apa artinya? 2 rakaat awalnya pendek dan 2 rakaat akhirnya lebih pendek lagi. Artinya pas salat zuhur ini bisa dikatakan 2 kali sholat asar. Kalau sholat zuhurnya 10 menit, kalau sholat zuhurnya 10 menit, pada rakaat 10 menit, kalau sholat asarnya 5 menit. Nah itu. Ya. Dan Nabi SAW membaca dalam sholat maghrib dengan kisar mufassal, surah pendek mufassal, surah pendek, tapi yang pendek lagi. Yang pendek lagi. Tahu Pak? Dia dari surah At-Takatsur. Dari surah At-Takatsur. Ya. Apa surah apa itu? Alhaakumut Takatsur. Itu mulai itu. Sampai pada An-Nas. At-Takatsur, Al-Asr, kemudian Al-Humazah, ya. Kemudian Al-Fil dan ya apa? Al-Quraisy ya, Al-Quraisy, Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar, Qul Al-Kafirun, ya. Ya dari surah Tarawih, itu. Kisar namanya kisar mufassal. Namanya kisarul mufassal, yang pendek mufassal. Dan dalam surah Isya Nabi baca wasat. Apa arti wasat? Pertengahan yang pendek. Pertengahan yang pendek. Dari surah apa, Pak? Sabis ke bawah. Sabis ke At-Takatsur. Sabis ke At-Takatsur itu pertengahan ya. Pertengahan surah pendek. Dari sabis ke atas berarti panjang. Ya. Insyaallah. Dan dalam salat subuh Maghrib itu, dalam salat subuh Nabi baca yang panjang-panjangnya. Nabi baca yang panjang mufassalnya, yang panjang-panjang. Jadi salat subuh ini tidak pernah Nabi pendekkan. Nabi tidak pernah salat pendek salat subuh. Selalu panjang. Tidak pernah Nabi baca qiraat dalam salat subuh. Dalam salat subuh tidak pernah Nabi baca qul huwallahu ahad, baca Al-Ma'un. Kalau baca surah pendek boleh. Ya. Cuman Nabi ini ya, Nabi membaca surah Al-Tiwal. Al-Tiwal itu surah panjang. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah sholat belakang seseorang yang serupa dengan sholat Rasulullah kecuali dia nih. Aku tidak pernah sholat yang lebih serupa dengan sholatnya Rasulullah adalah kecuali dia ini. Masya Allah.
Jadi siapa namanya? Umar bin Salamah. Umar bin Salamah adalah amir di Madinah, masya Allah. Ajib. Dari Jubair bin Mut'im berkata, Sami itu Rasulullah SAW yaqul yaqra'u fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi SAW membaca dalam salat maghrib Tur. Panjang Pak ya? Tur. Boleh, boleh. Sekali-sekali Nabi baca dalam salat maghrib surat Tur. Di juz 27. Juz 27 itu At-Tur. Masya Allah. Itu baca bagaimana surat Tur tuh? Baca full. Baca full Nabi SAW. Satu surat itu panjangnya. Paling satu lembar lebih. Satu lembar lebih Nabi SAW baca surah At-Tur. Nah ini An Abi Hurairah anhu kana Rasulullah SAW yaqra'u fi salatil fajri yaumil jumu'ah as-sajadah alam tanzil wa al insan alaih. Nabi baca salat dalam salat fajar pada hari Jumat yaitu alif lam mim tanzil sajadah dan baca hal ata al insan surah al insan. Rakaat pertama ya sajadah di sini baca apa? Di sini bacakan alhamdulillah sajadah. Rakaat kedua baca al-insan, insyaallah. Wa yudimu dzalika. Apa arti yudimu dzalika? Dan yudimu apa artinya? Dawam. Mendawamkan itu tuh. Ya, artinya setiap Jumat Nabi baca itu. Boleh, Pak. Bagus itu. Alhamdulillah di masjid kita ini dibaca itu ya. Satu pertama surah Sajadah, yang kedua surah Al-Insan. An-Nudzaifah radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa marra bi ayatul rahmati illa waqafa indaha yas'al wa la ayatu adzabin indaha illa ta'awadza minha." Aku salat bersama Rasulullah SAW ketika dia membaca surah rahmat, ya, surah yang mengandung rahmat. Maka Nabi illa waqafa, kecuali Nabi diam. Nabi diam, dalam diam itu Nabi doa. Dan Nabi doa minta rahmat. Dan taklah Nabi membaca surah azab, surah tentang azab, kecuali Nabi ta'awadza minha, Nabi berlindung daripadanya. Nah ya, itu kalau baca kalau kita sering ya, atau kalau kita membaca surah rahmat, maka kita diam bentar ya, minta kepada Allah rahmat. Kalau kita baca surah azab, maka minta kepada Allah berlindung daripada azabnya. Masya Allah. Itu Nabi SAW. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana qira'ian aw sajidan fa amma ruku'u fa'azimu bihi rabb wa amma sujudu fastahidu fi du'ai fa qamin ayyustajaba lakum. Ketahuilah bahwasanya aku sesungguhnya dilarang untuk membaca Al-Quran, dilarang membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Nah ini ruku' dan sujud dilarang baca Al-Quran. Adapun ruku', agungkanlah Tuhan kalian, agungkanlah Tuhan kalian. Adapun sujud, bersungguh-sungguh dalam doa, bersungguh dalam doa. Fa qaminun ayustajabu lakum, maka layak untuk diterima, maka layaklah salat kamu untuk diterima. Masya Allah. Ini Pak ya, ruku' dan sujud bukan baca Quran ya, ruku' dan sujud bukan baca Al-Quran. Kalau ruku' adalah agungkan Tuhan, baca subhanallah, pujian. Kalau sujud memang untuk berdoa, sujud untuk berdoa, minta sama Allah SWT. Khair. Bagaimana kalau ruku' dan sujud baca Quran? Ya Pak, boleh nggak?
ruku, sujud, baca Quran ya. Ya, betul. Dalam sholat enggak boleh, tidak boleh baca Quran. Nabi melarang kita baca Quran dalam ruku dan sujud. Kalau lagi berdiri, baca Quran dengan melihat. Baca Quran dengan melihat mana? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh dengan melihat. Tapi dalam mazhab Hanafi haram hukumnya. Ya, dalam mazhab Hanafi haram hukumnya. Apa artinya haram? Batal sholatnya. Hanafi itu batal sholatnya. Tapi kalau Syafi'i boleh. Salat wajib baca sajadah yang boleh. Ya. Hanya dalam mazhab Syafi'i ya, Syafi'i dan Hambali membolehkan baca Quran. Mazhab Hanafi nggak boleh, Maliki nggak boleh. Ya. Bagi makmum tidak boleh baca kecuali Al-Fatihah. Setelah ayat-ayat tidak boleh. Walaupun ikut imam, tak ikut imam, sama saja hukumnya itu. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh baca selain Al-Fatihah. Tuh, bagi makmum. So, ya. Itu apanya? Adapun ikut imam, kalau ikut imam diikuti bacaannya enggak boleh. Didengarkan aja, didengarkan. Rakaat ketiga baca ayat. Gimana, Pak? Kalau seandainya pada rakaat yang pertama dan kedua itu kita tidak baca ayat, boleh. Ya, kalau pertama dan kedua kita ikut imam, tak sempat baca ayat, itu boleh. Kita baca Fatihah, boleh. Kita sendirian boleh. Kalau berjamaah nggak boleh. Itu aja, Pak. Harusnya apa? Memang boleh ya, kalau seandainya kita mau baca aja, boleh. Kita bilangnya mau baca aja, boleh. Kenapa? Baca Al-Quran ini ketika berdiri. Ketika berdiri, pada semua rakaat, boleh. Tidak batal sholatnya. Tapi afdolnya apa? Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tidak baca ayat. Itu afdolnya. Tapi kalau seandainya baca juga boleh. Kalau seandainya doanya dalam Al-Quran boleh. Tapi kita ingat ketika sujud itu baca doa. Walaupun doa tadi ada dalam ayat. Misalnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau itu Quran. Kalau itu Quran boleh baca. Karena apa? Karena bentuknya doa. Bentuknya doa boleh baca dalam sujud. Ya. Tapi ingat ketika membacanya kita berniat berdoa, bukan berniat baca Al-Quran. Rabbighfirli. Itu dalam Quran kan Rabbighfirli boleh diulangi, boleh baca berkali kali dalam sujud. Ya. Insyaallah. Angkat tangan ya, ini ada empat tempat. Ingat nih, ada empat tempat. Pertama ketika ihram, Allahu Akbar. Kedua ketika mau sujud, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Dua, ketika bangkit dari ruku, ya. Itu dibaca dalam setiap rakaat, ya. Dan yang keempat yaitu ketika ya habis tahiyat awal, empatnya. Jadi rakaat pertama enggak angkat tangan, tak angkat tangan. Rakaat ketiga tak angkat tangan. Hanya angkat tangan ketika bangkit dari sujud, ketika berdiri pada tahiyat awal, itunya. Ya, dari rakaat pertama berdiri, dari sujud berdiri itu tak angkat tangan. Dari rakaat ketiga keempat itu berdiri, dari sujud ke berdiri juga tak angkat tangan. Itu ya. Dalam mazhab Syafi'i hanya empat tempat. Pertama ketika takbir ihram, kedua ketika ruku, ya ketika pakai di ruku, bismillahirrahmanirrahim, dan keempat ketika
Ya, ketika setelah rakaat yang kedua. Ya, setelah rakaat yang kedua itu. Kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana? Apakah setelah salam yang pertama itu langsung salam kedua atau bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu tuh berhenti sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti sebentar. Itu assalamualaikum warahmatullahi. Bagusnya itu, bagusnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berhenti sebentar baru sini. Jadi setelah pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Ke tengah dulu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Insyaallah. Setelah salam yang pertama berhenti dulu, berhenti sebentar aja, tidak lama ya, tidak lama nggak, baru salam kedua. Ya. Tapi kalau seandainya disambung, assalamualaikum karena langsung sah, sholatnya sah. Assalamualaikum itu disambung, maka sholatnya sah. Cuma kurang bagus, ya. Hanya berhenti sebentar ya, berhenti sebentar. Nah, adabnya ya.